Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali terkait komunikasi eksternal, komunikasi dari organisasi kepada halayak, ya, dan yang kedua sebaliknya adalah komunikasi dari halayak kepada organisasi. Ada dua macam komunikasi eksternal. Ada dua arah. Yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada halayak ini bersifat informatif biasanya, ya, terkait majalah, press release, ya, atau media release, artikel, surat kabar, pidato, tapi lebih kepada uh, advertising, iklan, ya, brosur dan sebagainya. Itu yang mungkin menjadi penekanan di dalam komunikasi eksternal, ya, dari organisasi kepada halayak, menginformasikan keberadaan atau ketersediaan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh halayak, ya, dalam hal ini mungkin sebagai segmen pasarnya, ya. Dan sebaliknya komunikasi dari halayak kepada organisasi, yaitu bisa jadi memang kecenderungan negatif, ya, pada saat ada kegagalan pelayanan, kegagalan produk dalam memenuhi kinerjanya, itu cenderung mereka akan berkomunikasi dengan perusahaan, ya. Sesuatu hal yang negatif, komplain dan sebagainya, jika mungkin perusahaan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, environment or society-nya, ya, mungkin limbah berdampak terhadap lingkungan, nah, itu mungkin mereka akan melakukan komunikasi. Ya, kita berharap tidak hanya hal yang keberatan atau komplain negatif tersebut yang dari organisasi kepada organisasi yang dari halayak, ya. Tapi memang kecenderungan lebih banyak ke sananya. Oke, berikutnya adalah peran komunikasi kolaboratif dalam organisasi, ya. Apa yang harus kita penuhi, tantangan di tempat kerja saat ini. To meet the challenge, tantangan in the workplace today, kita membutuhkan yang pertama adalah relationship oriented, ya, berorientasi pada hubungan. Dalam hal ini hubungan dalam jangka panjang, bagaimana kita berhubungan dengan tim anggota di dalam organisasi dengan baik untuk mempertahankan hubungan jangka panjang, dalam hal ini demi tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan dan personel yang ada di dalamnya. Yang kedua, service fokus pada pelayanan, ya. Nah, kita harus fokus melayani daripada dilayani. Dan yang ketiga, ini hampir terkait dengan service fokus kepada semua orang, rekan kerja, konsumen. Kalau yang ini lebih customer committed. Yang ketiga, komit pada konsumen, bagaimana melayani konsumen semaksimal mungkin sehingga mereka puas, service excellent, ya, kalau kita kaitkan dengan yang service focus. Fasilitatif, kita harus memfasilitasi apapun kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama, ya, tujuan baik dalam organisasi atau perusahaan. Forward thinking, ya. Forward thinking ini berpikir ke depan, selalu mempunyai pemikiran yang visioner, ya. Bagaimana ke depan membangun organisasi ini semakin baik atau perusahaan ini semakin maju, ya. Yang berikutnya adalah value added, ya, nilai tambah. Selalu berusaha mengupdate kemampuan komunikasi kita, ya, value added. Karena dengan komunikasi menambah value added personel atau masing-masing individu untuk perkembangan karir pribadi maupun karir atau perkembangan perusahaan, kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah team driven, ya. Karena dalam organisasi adalah sebuah tim, ya.
tidak akan berdiri sendiri, nggak ada namanya Superman ya, yang ada adalah super team ya, team driven, serba tim ya, kita bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan. And leader ya, leader ini mampu tampil sebagai pemimpin ya, memiliki kemampuan dalam memimpin suatu proyek atau suatu tugas yang ada di organisasi tersebut. Oke. Hambatan komunikasi, ada hambatan teknis, hambatan semantik, dan manusiawi. Kita bahas yang pertama, apa sih hambatan teknis? Keterbatasan fasilitas peralatan komunikasi, ya ini terkait dengan media atau peralatan komunikasinya ya. Bisa jadi waktu kita kuliah gini jaringannya terganggu, terputus, nah itu salah satu contoh hambatan teknis ya. Nah, ini menurut Cruden dan Sherman dalam bukunya Personal Management. Jenis hambatan teknis dari komunikasi, dia menyebutkan tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Ya. Standard operation, prosedur kerja yang jelas tidak ada sehingga menyebabkan hambatan teknis itu terjadi. Kurangnya informasi atau penjelasan. Informasi yang tidak sampai atau bahkan tidak jelas itu juga menjadi dampak penyebab hambatan teknis ini terjadi. Kurangnya keterampilan membaca. Keterampilan membaca seseorang, ada yang orang cepat membaca, dia paham, ada yang harus berulang-ulang kali membaca baru dia paham. Keterampilan membaca, mana yang hal-hal yang penting itu juga menjadi pertimbangan. Pemilihan media, saluran yang kurang tepat, nah, ini juga menjadi hambatan teknis jika kita salah memilih media atau channel yang kurang tepat. Ya. Banyak media saat ini mungkin kebanyakan media online ya, tapi apakah yang tepat? Kalau saat ini yang paling tepat saya kira ya online di masa pandemi ini. Oke. Hambatan semantik. Hambatan semantik ini, gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Semantik ini adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Nah, ini maksudnya kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik. Maksudnya semantik itu arti dan pengertian. Ya. Pengertian dari sebuah bahasa. Untuk menghindari miscommunication semacam ini, seorang komunikator, penyampai pesan harus memilih kata-kata yang tepat. Bahasanya sama, tetapi grade-nya berbeda. Mungkin akan berbeda penafsiran ya. Dalam hal ini kita harus memilih kata yang sesuai dengan karakteristik penerimanya, komunikannya, dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakai. Ini yang saya maksud jika kita berbicara dengan mungkin, mohon maaf, orang yang pendidikannya rendah mungkin, ada beberapa istilah yang tidak banyak dipahami, ya istilah asing, istilah yang terlalu tinggi, ya itu dihindari untuk berdiskusi dengan atau berbicara, berkomunikasi dengan mereka menggunakan istilah-istilah yang dikira tidak bisa dipahami oleh mereka. Contohnya ini ekstrim ya. Suatu saat saya ketemu seseorang bertanya ke saya, Bapak bertanya, pekerjaan saya apa? Saya menyatakan saya seorang guru. Meskipun saudara tahu saya dosen. Bedanya guru sama dosen apa? Saya tidak membahas masalah itu. Yang saya inginkan beliau paham bahwa saya seorang pengajar gitu. Jadi ya kalau nanti saya sampaikan kepada beliau adalah saya dosen, nanti akan bingung dosen itu apa dan akan
bertanya lebih banyak karena sesuatu hal semantik pengertian yang berbeda yang dipahami oleh beliau. Itu salah satu contohnya. Oke, berikutnya hambatan manusiawi. Nah, ini kalau ini hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi, psikologis ya, dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera seseorang ya, mungkin ada gangguan dalam hal ini kekurangan penglihatan mungkin, pendengaran dan sebagainya, panca indera yang terkait dengan komunikasi. Menurut Cruden and Sherman juga bahwa hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, ya, individu yang berbeda akan terjadi pemahaman atau kendala hambatan komunikasi. Ya. Hambatan individual manusia ya ini juga terkait dengan yang pertama faktor emosi, persepsi, ya, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi. Kalau umurnya semakin tua, seharusnya kan semakin matang nih, emosinya lebih stabil. Ya, meskipun tidak jaminan ya, tapi sebagian besar universalnya sedemikian. Ya, keadaan emosinya lebih stabil daripada yang lebih muda. Keterampilan mendengarkan perbedaan status penyaringan informasi itu terkait dengan perbedaan usia tadi ya, karena emosi, persepsi anak muda dengan orang tua akan berbeda. Anak muda high risk, berani ngambil resiko yang tinggi, yang tua ya tidak demikian, ya, sudah nggak berani lagi. Perbedaan persepsi terkait dengan keyakinan tersebutlah yang membuat hambatan manusia. Ya tadi kalau umur ya saya bicara dengan anak TK dan mahasiswa pastinya berbeda ya. Kalau kita tidak bisa menempatkan, kalau terkait semantik tadi saya pemilihan bahasa, kadang-kadang kalau yang ini manusiawi, lebih ke manusiawi, umur beda. Saudara ngobrol dengan bahasa kerennya sekarang, bahasa yang populer, saya yang tua katakanlah tidak pernah menemukan hal itu, jadi nggak nyambung. Mereka ngomong apa sih ya? Kalian ngomong apa sih gitu ya? Dengan istilah-istilah yang terbaru mungkin saya yang belum paham. Nah, itu akan menghambat proses komunikasi. Yang kedua, hambatan iklim psikologis ya dalam organisasi. Jadi suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf ya, atau karyawan, dan efektivitas komunikasi organisasi pastinya ya. Dengan iklim yang kurang baik itu akan menyebabkan kondisi komunikasi ini, dalam hal komunikasi organisasi juga kurang efektif ya, tidak efektif nantinya. Oke, saya kira itu dari saya untuk mata kuliah komunikasi bisnis pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum